Waalaikumsalam. Kami dari Eni Ma'arif Gunungpring ingin mewawancara Ibu Evi. Nomor 1. Sejak kapan Ibu Evi menjadi ketua Fatayat dan apa yang membuat Ibu Evi tertarik di organisasi Fatayat? Terima kasih sebelumnya tim dari jurnalis Mimaku yang hari ini belajar bersama-sama dengan saya di lereng Merapi nggih. Dan napa nggih silir-silir sithik raopo nggih Pak nggih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, sejak kapan Bu Evi jadi ketua Fatayat nggih? Di Fatayat itu ada beberapa tingkatan nggih, mulai dari anak ranting, kemudian PAC dan PC. Lah, yang ditanyakan dari tim ketua di PC atau di PAC ini? PC. Di PC. Oh iya. Saya jadi ketua PC Fatayat Kabupaten Magelang Desember 2019. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun lebih, 4 bulan. Kemudian yang membuat saya tertarik di Fatayat, yang pertama, Fatayat itu organisasi masyarakat. Jadi kita organisasi yang memang betul-betul mengabdi untuk masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Fatayat itu kita terus belajar. Jadi yang belajar tidak hanya anak-anak yang di sekolah formal, di SD, SMP, SMA, tapi juga belajar di sekolah yang non formal, salah satunya adalah Fatayat. Jadi saya tertarik karena di sini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama berorganisasi di Fatayat. Tentunya juga menambah persaudaraan, kemudian menambah pengalaman, kemudian banyak suka duka lah di Fatayat itu. Yang jelas saya merasa nyaman dengan berkegiatan di Fatayat. Latihan berjuang untuk melestarikan Nahdlatul Ulama. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Cukup atau masih? Cukup ya. Monggo dilanjut. Soal nomor 2. Tugas menjadi ketua Fatayat itu apa ya, Bu? Oh iya. Tugas menjadi seorang ketua. Sebenarnya semua organisasi itu mempunyai struktur. Kalau di Fatayat itu sebenarnya ada penasehat, ada dewan pembina, ada dewan kehormatan, dan juga pengurus harian dan bidang-bidang. Salah satu dari tugas ketua yaitu mengkoordinir semua kegiatan yang ada di organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas seorang ketua adalah sebagai motivator terhadap teman-teman semua anggota Fatayat yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai selain motivator adalah bagaimana supaya teman-teman itu bisa melakukan tugas sesuai dengan job desk yang ada di situ. Jadi sebagai pengarah teman-teman yang ada di organisasi. Kemudian juga sebagai contoh, jadi seorang ketua itu tidak hanya mengarahkan, tidak hanya mengkoordinir dan memotivasi, tapi lebih pada bisa memberi contoh pada anggota Fatayat yang lain. Mungkin itu sedikit tentang tugas sebagai ketua Fatayat. Masih ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2? Sudah cukup nih. Yeah. Monggo bisa dilanjut. Soal nomor 3. Tugas jabatan ketua Fatayat itu berapa tahun? Oh iya.
Kalau di pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Magelang atau tingkatan PC Fatayat itu jabatannya 5 tahun. Jadi Bu Evi periode sebagai ketua yaitu 2020 sampai 2025. Dan sebenarnya tiap tingkatan itu masa headsetnya itu beda-beda nggih. Kalau di PC itu kan tingkat kabupaten. Kalau tingkat kabupaten 5 tahun. Kalau tingkat kecamatan atau PAC itu 4 tahun. Kemudian kalau di ranting itu 3 tahun, ranting itu desa nggih. Kemudian kalau anak ranting di dusun itu 2 tahun. Seperti itu. Enggak? Jelas enggak? Jelas enggak? Bisa nulis enggak? Oh, terlalu cepat nggih. Oh nggih, diulangi. Oh nggih, jabatan ketua PC Fatayat itu 5 tahun. Kalau Bu Evi masa khidmatnya berarti 2020 sampai 2025. Apa nggih? Nah, kalau tingkatan yang di bawahnya menyesuaikan. Kalau tingkat kabupaten 5, tingkat kecamatan 4 dan begitu seterusnya sampai bawah anak-anak. Kalau di PC saya 5 tahun. Enggak? Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Siapa lagi yang mau tanya? Enggak? Soal nomor 4. Fatayat itu apa dan apa bedanya dengan muslimat? Oh iya. Fatayat itu organisasi pemudi Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usianya mulai dari 20 sampai 43 tahun. Itu kalau Fatayat. Fatayat itu berdiri sejak 1950 dan tanggalnya hampir sama dengan bulan Kartini ini nggih. Jadi Fatayat itu berdiri tanggal 24 April 1950. Kemudian bedanya dengan muslimat. Fatayat muslimat itu adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Nah, Badan Otonom Nahdlatul Ulama kalau perempuan itu mulai dari IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Atas nggih IPPNU. Kemudian setelah selesai di IPPNU itu masuk di Fatayat. Jadi pengkaderan Banom NU bagi perempuan itu yang kedua adalah Fatayat Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah selesai di Fatayat Nahdlatul Ulama baru masuk di Muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi bedanya tingkat pengkaderan yang berjenjang itu setelah Fatayat adalah muslimat. Jadi kalau bisa dikatakan itu muslimat adalah ibunya teman-teman Fatayat. Atau kalau sesuai dengan ADART-nya sebenarnya muslimat itu lebih tua daripada Fatayat. Jadi yang paling kecil IPP, kemudian Mbak Yuni Fatayat, kemudian Mbak Yuni lagi adalah muslimat. Nah, sebenarnya kalau Fatayat itu lebih pada bagaimana peran seorang pemudi Islam. Jadi usia-usia produktif masih ibu-ibu muda seperti ibu-ibu jenengan. Nah, itu Fatayat. Tapi kalau sudah agak sepuh, sudah sudah simbah-simbah atau mungkin ibu-ibu yang sudah selesai di Fatayat itu masuknya di muslimat. Itu bedanya. Soal nomor 5. Kegiatan Fatayat di Kabupaten Magelang itu apa saja? Oh iya. Kegiatan di Fatayat Kabupaten Magelang itu kita mempunyai 7 bidang. Bidang yang pertama pengembangan organisasi pendidikan dan pengkaderan. Kemudian bidang yang kedua itu adalah dakwah. Kemudian yang ketiga sosial seni budaya. Kemudian yang keempat itu adalah bidang ekonomi. Kemudian yang kelima hukum, politik, dan advokasi. Kemudian yang keenam penelitian dan pengembangan.
Kemudian yang ketujuh adalah satu lagi yang belum tadi apa saja Mbak? PO, kemudian hukum politik sudah, ekonomi sudah, kemudian sosbud sudah, kemudian dakwah sudah, kemudian litbang sudah, oh ya penelitian dan pengembangan. Kemudian kegiatannya banyak. Kalau di Fatayat itu ada yang namanya LKD, kemudian ada juga kita syiar sapa sahabat itu di YouTube ya, lewat YouTube channel Fatayat Magelang. Kemudian ada juga deresan Al-Qur'an. Kemudian ada juga seminar-seminar, banyak sekali seminar atau workshop. Kemudian ada juga di Fatayat itu kita mau di bidang ekonomi, ada penjualan sabun muka dan masih banyak Mbak, banyak. Dan sampai bulan Februari kemarin atau mungkin April ini ada sekitar 200 kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun ini. Itu kegiatan di PC Fatayat. Ada lagi, monggo. Soal nomor 6. Sejarah berdirinya Fatayat di Indonesia dan apa perannya di Indonesia ini? Oh iya. Terima kasih. Sejarah berdirinya tadi sudah saya sampaikan nggih. Awal berdirinya Fatayat itu ini adalah ide dari ibu-ibu muslimat. Ibu-ibu muslimat ini mempunyai inisiatif bagaimana supaya ada organisasi perempuan yang memang itu untuk mengcover teman-teman atau perempuan-perempuan muda yang ada di Indonesia. Nah, Fatayat itu berdiri di Surabaya pada tanggal 24 April 1950. Nah, ini harapannya pemudi-pemudi NO atau Fatayat NO ini bisa membuat atau menegakkan atau sebagai betengnya atau tonggaknya perempuan yang ada di Indonesia. Maju mundurnya dari suatu bangsa itu kan tergantung dari perempuan. Nah, bagaimana sesuai dengan visi misi yang ada di Fatayat, yaitu menciptakan pemudi Islam yang berakhlakul karimah, bertakwa, cerdas, tanggung jawab, dan mempunyai wawasan yang luas. Nah, ini harapannya. Perannya sangat banyak sekali. Karena pemudi-pemudi Islam di Indonesia atau di Fatayat itu nanti akan membuat atau berkecimpung dalam bidang pendidikan juga, pengkaderan juga, kesehatan juga. Nah, ini yang nanti akan mengisi bagaimana supaya keadilan gender dan hak-hak perempuan itu bisa terpenuhi. Itu perannya. Ada yang masih ditanyakan atau mungkin perlu diulang? Halo? Sehingga menciptakan. Nomor 7. Suka dan dukanya menjadi ketua Fatayat itu apa? Suka duka menjadi ketua Fatayat nggih. Kalau sukanya banyak sekali nggih. Sukanya banyak sekali, tambah teman, kemudian tambah saudara, tambah pengalaman, kemudian tambah pengetahuan, tambah wawasan, itu sukanya nggih. Kami di Fatayat itu merasa enjoy, senang, bahagia karena di sini kita betul-betul belajar berjuang untuk melestarikan Nahdlatul Ulama yang berahluan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dukanya apa ya? Kalau dukanya itu sebenarnya saya pribadi ya sebagai ketua ini
pada saat ada beberapa kegiatan, kita harus bisa betul-betul memanage waktu. Itu yang mungkin dukanya, kegiatannya atau agendanya itu bareng-bareng. Agendanya itu bareng-bareng, kemudian kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Sebenarnya bukan duka, cuma ya piye carane awak dhewe ben iso ngatur waktu supaya semua bisa berjalan dengan lancar itu nggih. Mungkin kalau dukanya ya banyak sukanya lah, banyak senengnya daripada dukanya gitu. Kalau dirasa sih dukanya malah minim sekali itu, tidak ada yang merasa menyedihkan dan sebagainya. Cuma itu saja kayaknya. Enggak? Ada yang mau tanya yang lain? Soal nomor 8. Siapa tokoh idola Bu Evi dari kalangan Fatayat dan kenapa kok diidolakan? Oh iya. Idola saya di kalangan Fatayat yaitu Umi Sintok Nabila. Apa mboten, Mbak? Bunyai Umi Sintok. Oh nggih. Bunyai Sintok itu pengasuh PP Al Hidayat Kedung Lumpang Salaman. Kenapa saya mengidolakan beliau? Luar biasa, karena beliau itu selain ulama juga tokoh organisasi, juga seorang ibu yang betul-betul paham dan tahu akan putra-putranya. Jadi kami betul-betul mengidolakan beliau karena kami sudah anggap beliau adalah ibu kami dalam berorganisasi di Fatayat, dan luar biasa sikap beliau, tingkah laku beliau, keseharian beliau ini betul-betul bisa menjadi contoh kami di Fatayat Nahdlatul Ulama. Itu Mbak, itu saya. Ini. Soal nomor 9. Berkaitan dengan ini adalah bulan April di mana Ibu Kartini dilahirkan. Apa komentar Ibu Evi tentang perjuangan Ibu Kartini dan apa yang bisa diterapkan di Fatayat Kabupaten Magelang saat ini, Bu? Oke. Ibu kita Kartini itu adalah ibu emansipasi wanita nggih. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Itu nggih. Dan 21 April ini menjadi Hari Kartini. Ini adalah penghormatan negara kepada beliau karena beliaunya sudah memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian yang bisa diterapkan tentang perjuangan Ibu kita Kartini begini. Ibu kita Kartini itu memperjuangkan hak-hak perempuan supaya bisa menimba ilmu setinggi-tingginya, juga mengusahakan tentang kesetaraan antara pria dan wanita. Nah, ini menjadi peluang besar bagi kita karena adanya emansipasi wanita ini, maka perempuan di Indonesia itu mempunyai kesempatan yang luas dalam pendidikan, dalam berpolitik dan sebagainya. Lah yang bisa diterapkan di Fatayat adalah Fatayat itu mempunyai misi, salah satunya adalah memperjuangkan kesetaraan gender, dan ini sangat-sangat aplikatif, sangat korelatif dengan tujuan emansipasi wanita yang dicetuskan oleh Ibu R.A. kita Kartini. Kalau dulu seorang perempuan itu tidak boleh keluar rumah, kemudian sekolah yang tinggi, hanya di rumah, tugas-tugas mengerjakan tugas di rumah. Tetapi dengan adanya emansipasi wanita ini, sekarang seorang wanita itu bisa ditempatkan di tempat-tempat yang memang sama dengan laki-laki. Contoh, ibu
pernah Ibu Presiden kita kan pernah ada dari Ibu Megawati nggih. Itu adalah seorang presiden dari perempuan. Kepala sekolah lah, kepala sekolah jenengan perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ini juga emansipasi wanita. Kemudian sekarang yang namanya ibu-ibu banyak ndak yang sekolah menjadi sarjana? Banyak, S1 banyak, S2 banyak. Kemudian sekarang DPR itu sekarang juga ada yang wanita tidak? Ada. Jadi kalau diterapkan di Fatayat sebenarnya banyak sekali sih yang sudah kita terapkan di situ. Di Fatayat itu teman-teman bisa diizinkan oleh suami ikut kegiatan di Fatayat. Ini adalah sebuah penerapan dari emansipasi wanita yang dicanangkan oleh Ibu R.A. Kartini. Mungkin itu. Yang lahir itu Oh gitu. Oh iya. saran untuk teman-teman di MI Ma'arif Gunung Pring apa, Bu? Oh iya. Saran dan pesan kami untuk siswa-siswa di MI Ma'arif Gunung Pring, karena ini pas berkaitan dengan hari lahir Kartini, ada beberapa makna dari hari Kartini untuk para siswa semua. Yang pertama adalah cinta tanah air. Jadi Ibu R.A. Kartini itu betul-betul bangga akan budaya bangsa Indonesia, dan ini harus juga dilakukan oleh siswa-siswa MI Mamugu. Jadi siswa MI Ma'arif Gunung Pring harus cinta terhadap tanah air. Salah satunya adalah bangga menjadi siswa dan berbudaya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah harus berani dan optimis. Ini makna dari R.A. Kartini, hari R.A. Kartini. Berani dan optimis. Jadi siswa MI Gunung Pring harus berani memunculkan ide, berani berkreativitas, berani bertanya, berani mencoba sesuatu hal yang baru, dan harus optimis. Maksudnya siswa harus optimis untuk menjadi siswa yang betul-betul berakhlakul karimah dan berhasil dalam pendidikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Jadi siswa itu harus mandiri, tidak boleh bermanja-manja, apalagi siswa MI Ma'arif Gunung Pring. Segala sesuatu yang dapat dilakukan sendiri, silakan dilakukan sendiri. Tidak usah minta tolong pada ayah atau ibu, terlebih atau mungkin dengan pembantu yang di rumah. Apalagi teman-teman yang sudah menginjak remaja, sudah kelas 5, kelas 6 seperti jenengan, harus mulai mandiri, gitu nggih. Kemudian yang keempat adalah harus mempunyai jiwa sosial. R.A. Kartini itu memperjuangkan teman-teman. Jadi ceritanya dulu itu kan Raden Ajeng Kartini itu sekolahnya hanya sampai lulus SD. Nah setelah itu dia tidak terus berhenti untuk belajar, tetapi ngajari teman-teman yang ada di sekitarnya. Teman-teman perempuan itu didatangkan, kemudian diajari baca, diajari nulis. Nah ini siswa MI Ma'arif Gunung Pring juga harus punya jiwa sosial. Bagaimana bisa membantu teman-teman yang ada di sekitar kita yang memang membutuhkan. Apalagi kalau jenengan menjadi seorang juara kelas, itu harus lebih bisa untuk mengamalkan ilmunya. Jadi marai kancane sing boten saged, itu contoh kecil saja. Tidak usah terus dumehne pinter terus dipinterke dhewe ndak, tapi harus berbagi dengan temannya. Kecuali kalau misalnya tes ujian lah, itu memang tidak boleh memberikan jawaban atau contekan pada temannya, tapi pada saat belajar kelompok lah sing pinter nggih marai sing mungkin kurang paham ngoten nggih. Kemudian yang kelima
selain jiwa khususnya adalah bersikap baik atau berakhlakul karimah. Nah, karena sekarang ngeten, teman-teman bisa mengamati, anak-anak bisa mengamati zaman sekarang itu anak-anak lebih suka buka HP, nggih mboten, daripada bermain dengan teman-teman yang ada di lokal. Maksudnya teman-teman yang ada di sekitar. Nek wis duwe HP itu kadang nek tenggen jenengan misalnya lewat tenggen tiang sepuh tesih kula nuwun ngoten mboten. Masih ya? Ya masih lah. Ini berakhlakul karimah itu maksudnya sudah dicontohkan oleh Kartini dengan orang tua nurut. Ibu Kartini itu nurut dengan orang tuanya, Nduk. Kamu wis lulus sekolah, wis nang omah wae, rasa nandi-nandi. Dia nurut. Nah, sekarang di zaman sekarang kalau bapak ibu Nduk, kalau sudah maghrib atau jam sholat duhur asar, HP-ne delehke. Kamu kalau buka HP hanya jam 6 sampai jam 7 pagi misalnya, atau jam 8 sampai 9 malam kalau tidak puasa. Itu jalan kudu nurut. Nah, ini salah satunya dengan orang tua. Akhlakul kalimah dengan siapa? Dengan gurunya. Dengan kali gurunya do basa mboten. Nah, salah satu bagaimana cara menghormati seorang guru. Lah niku nek dipandeng kalih gurune jenenge iku tunduk ora apalah. Nah, degegek itu nggih. Jadi bagaimana sopan santun terhadap guru pada saat diajar, sopan santun dengan guru pada saat di luar, itu perlu dikomunikasikan. Piye carane ben karo bapak ibu guru iki kudu wedi. Saiki kadang karo gurune niku ana sing ra wedi barang nek dikandani ngeyel nggih mboten. Nek jenengan lak mboten to. Nah, itu. Jadi akhlak dengan bapak ibu guru itu juga harus dijaga. Akhlak dengan orang tua, akhlak dengan teman-teman juga. Ora dumene saiki wis nggawa HP, kemudian WA-an terus, itu terus kata-kata di chat WA kok jelek, jangan sampai seperti itu. Ngoten nggih, berakhlak. Kemudian yang mungkin yang terakhir yang pesan saya di dalam dalam rangka peringatan Hari Kartini adalah monggo jiwa-jiwa yang memang semangat untuk belajar. Jadi pesan saya adalah jenengan adalah sebagai pembelajar harus semangat untuk tetap belajar dan bergerak untuk menuju suatu kemajuan yang besar. Jadi jenengan tidak boleh putus asa dalam belajar. Harus semangat, motivasi untuk selalu menuntut ilmu. Tidak hanya sekarang, tidak hanya di sekolah saja, tapi menuntut ilmu itu bisa di mana saja. Mungkin itu beberapa pesan nggih, nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman di sekolah. Mungkin itu Mbak yang dapat kami pesankan untuk kali ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oh, sudah. Terima kasih Bu Evi telah menjawab pertanyaan yang kami berikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.